Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini, Kamis 5 Agustus 2021, berjudul Menghormati Tuhan secara patut. Perjalanan pelayanan Yesus memang sesuatu yang menarik untuk diikuti. Apalagi ketika awal-awal pelayanannya, di mana banyak sekali hal yang Yesus perbuat, bahkan tidak jarang ia melakukan tanda heran dan mujizat. Salah satunya adalah yang dicatat dalam Matius 8 ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Di sini dikatakan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Kata setan di sini dalam teks aslinya dipakai kata daimonion atau roh-roh jahat. Jadi sebenarnya lebih tepat orang-orang yang kerasukan roh jahat. Begitu maksudnya. Sebenarnya roh-roh jahat itu takut dengan Yesus karena mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam Matius 8 ayat 29, ayat selanjutnya dikatakan dengan jelas, dan mereka itu pun berteriak. Maksudnya kedua orang yang kerasukan roh jahat tadi. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ayat ini sangat jelas menunjukkan pengakuan dan rasa takut yang dialami roh-roh jahat itu. Maka tidak mungkin kalau sampai mereka, roh-roh jahat, yaitu yang dikatakan 2 orang yang kerasukan setan, sengaja menemui Yesus. Kan begitu. Maka, kalau dalam ayat 28 tadi dikatakan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus, kata menemui itu tidak tepat. Yang lebih tepat adalah bertemu Yesus, seperti yang ditulis dalam terjemahan lama, kalau saudara mau membuka dan membaca. Dikatakan, mereka sangat berbahaya, maka tidak banyak orang yang berani melewati jalan itu. Kalau mereka bertemu Yesus, itu karena Yesus melewati jalan itu. Andai saja Yesus tidak melewati jalan itu, bisa jadi mereka juga tidak bertemu Yesus. Itu yang lebih tepat, saudara. Nah, yang menarik adalah meskipun orang yang kerasukan setan tadi berbahaya dan tidak ada yang berani dengan mereka, tetapi justru mereka, yaitu roh-roh jahat itu, ketakutan ketika bertemu Yesus. Melalui tubuh orang yang dirasuki itu, mereka berkata, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?
Bahkan kemudian mereka juga berkata, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke kawanan babi itu." Dengan kata lain, roh-roh jahat itu gemetar di hadapan Yesus. Mereka takut dalam pengertian menaruh hormat kepada Yesus dan dengan rela melakukan apa yang diperintahkannya. Maka ketika Yesus menjawab, "Pergilah," mereka keluar dan masuk ke dalam babi-babi itu. Sekali lagi kita melihat bahwa roh-roh jahat gemetar, saudara. Hal senada dikatakan Yakobus dalam suratnya di Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, kata setan-setan di sini dalam teks aslinya juga dipakai kata daimonia. Jadi sama dengan kata setan yang dipakai dalam ayat sebelumnya tadi yang merasuki kedua orang di dekat pekuburan itu. Ayat ini membandingkan orang percaya dengan setan-setan atau dalam hal ini daimonia, yaitu roh-roh jahat. Dikatakan kalau orang cuma percaya akan adanya Allah, bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, itu tidak berbeda dengan roh-roh jahat. Bahkan dikatakan kalau roh-roh jahat itu gemetar, saudara. Kenapa Yakobus sampai menuliskan akan hal ini? Ya, karena faktanya banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan. Dalam konteks ini orang Kristen, alias bertuhan. Tetapi faktanya hidupnya seperti orang yang tidak bertuhan. Asal ngomong, bocor mulut, suka membicarakan kejelekan orang lain, melakukan fitnah, juga perbuatannya sembarangan, tidak sadar kalau yang dilakukan itu melukai atau merugikan orang lain. Intinya hidupnya sembarangan dan suka-suka sendiri. Sama sekali tidak memperhatikan pikiran dan perasaan Allah. Tidak menaruh rasa hormat atas kehadiran dan keberadaan Allah. Yang penting dirinya bisa untung dan semua yang menjadi keinginannya bisa terpenuhi. Sama sekali tidak peduli dengan dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap orang lain. Orang yang seperti itu sebenarnya percuma jadi orang Kristen. Bahkan sebenarnya belum bisa dikatakan Kristen. Orang seperti itu sebenarnya tidak lebih baik dari roh-roh jahat. Bukan saja bisa dikatakan kerasukan roh-roh jahat, tetapi bisa jadi dirinya sendiri itu roh jahatnya. Sayang, tidak banyak yang menyadari akan hal ini. Sebab itu, melalui kebenaran ini, mari kita periksa diri kita. Apakah kita sudah menghormati, menaruh rasa hormat yang patut kepada Tuhan atau belum? Apakah kita sudah menghargai kehadiran atau keberadaannya atau belum? Tentu saudara sendiri yang tahu. Yang pasti jangan sampai kalah dengan roh-roh jahat itu.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.